Amerika Serikat 2025, negara yang dulu dipandang sebagai panutan demokrasi kini terjebak dalam badai sosial dan politik yang tak terhindarkan. Keputusan-keputusan besar yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump kali ini bekerja sama dengan Elon Musk telah memicu gelombang ketegangan di dalam negeri. Semua dimulai dengan kebijakan pemangkasan anggaran federal yang sangat kontroversial. Sebuah langkah yang oleh banyak pihak dianggap sebagai bom waktu yang bisa mengancam fondasi demokrasi Amerika. Trump yang kembali memegang kendali setelah kembali terpilih di pemilu 2024, berkolaborasi dengan Musk, seorang raksasa teknologi yang tak hanya mengubah dunia dengan perusahaan-perusahaan seperti Tesla dan SpaceX, tetapi juga kini mulai menancapkan pengaruh politiknya. Keduanya, dengan gaya khas mereka yang penuh percaya diri, mengusung visi besar untuk mengubah wajah Amerika Serikat. Namun, yang mereka lihat sebagai langkah revolusioner, banyak pihak justru menganggapnya sebagai kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit dan melupakan rakyat biasa. Paket kebijakan yang mereka luncurkan sangat radikal. Pemangkasan anggaran federal dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Jutaan dolar yang sebelumnya dialokasikan untuk program-program sosial kini dialihkan untuk mendanai proyek-proyek teknologi dan riset yang dipimpin Musk. Trump berpendapat bahwa pengurangan anggaran ini akan membantu negara mengurangi utang nasional dan memfokuskan sumber daya pada inovasi dan kemajuan teknologi. Namun, apa yang ia lupa adalah dampak langsung yang dirasakan oleh rakyat jelata. Di sisi lain, Musk dengan percaya dirinya menekankan bahwa teknologi adalah masa depan dan bahwa Amerika harus berani berinvestasi dalam masa depan yang lebih canggih. Dengan teknologi yang lebih maju, katanya, negara akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tak terhentikan. Namun bagi sebagian besar warga Amerika, omongan Musk lebih terdengar seperti janji manis dari seorang miliarder yang tak pernah merasakan kesulitan sehari-hari. Washington DC menjadi titik awal dari ledakan protes yang akan menyebar ke seluruh negeri. Di tengah panasnya musim panas, di depan gedung-gedung pemerintah yang megah, puluhan ribu orang mulai berkumpul. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, para guru yang khawatir kehilangan pekerjaan karena pemangkasan dana pendidikan, para perawat yang terancam kehilangan fasilitas kesehatan yang telah mereka andalkan, serta ribuan mahasiswa yang merasa masa depan mereka direbut begitu saja. Protes pertama ini, yang diorganisir oleh sekelompok mahasiswa dan pekerja sosial, awalnya dimulai kecil. Namun, dalam waktu singkat, jumlah orang yang bergabung meningkat pesat. Mereka mengenakan kaos dengan tulisan-tulisan seperti "Pendidikan untuk semua" dan "Jangan biarkan teknologi mengambil semua peluang kami". Setiap spanduk yang mereka angkat mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan, yang tampaknya lebih peduli pada angka-angka dan statistik daripada kehidupan nyata rakyatnya. Ketika protes itu memuncak, Musk yang sedang berada di ruang sidang dengan Trump untuk membahas proyek selanjutnya sempat berkomentar dengan nada sombong. Ini hanya gejolak sementara. Mereka tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan. Ini adalah langkah besar untuk membawa Amerika ke masa depan. Bagi Musk, semua ini adalah bagian dari eksperimen besar yang dia yakini akan menyelamatkan negara. Namun, bagi mereka yang ada di jalanan, setiap kata Musk terasa seperti penghinaan. Salah seorang guru, Linda, berdiri di barisan depan protes dengan wajah penuh semangat. "Ini bukan tentang teknologi," katanya dengan suara keras. "Ini tentang masa depan anak-anak kita. Kami ingin mereka memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah yang baik, bukan hanya di depan layar komputer." Linda adalah salah satu dari ribuan guru yang khawatir pemangkasan anggaran pendidikan akan merusak kualitas pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, seorang mahasiswa bernama Jason yang berdiri di dekatnya mengangguk. "Kami semua hanya ingin kesempatan untuk berkembang. Kita tidak bisa terus hidup dengan impian kosong tentang teknologi. Realitasnya, kami kekurangan dana untuk kuliah, dan sekarang Trump dan Musk malah membuang uang untuk proyek yang hanya menguntungkan para miliarder." Semakin hari, protes-protes ini semakin besar. Dari Washington DC, mereka mulai menyebar ke negara-negara bagian lain.
Dari California, Michigan, Texas, hingga New York, kota-kota besar dan kecil tak bisa menghindari ledakan amarah masyarakat. Tidak hanya dari kalangan pekerja, mahasiswa, dan guru, tetapi juga dari para pensiunan yang khawatir akan pensiun mereka dipangkas, serta dari kelompok-kelompok minoritas yang merasa kebijakan ini akan semakin memperburuk ketidaksetaraan. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Trump yang terkenal dengan gaya kepemimpinan otoriter tidak segan-segan menggunakan kekuatan negara untuk membubarkan protes-protes ini. "Jangan biarkan kelompok radikal ini merusak negara kita," ujar Trump dalam salah satu pidatonya yang menanggapi protes tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang mencoba menggoyahkan stabilitas nasional. Di sisi lain, Musk tidak pernah lelah membela kebijakan mereka. Dengan tweet-tweet yang selalu viral, dia membela keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dan menanggapi kritik dengan nada yang lebih dingin. Mereka yang menentang kebijakan ini hanya tidak paham teknologi. Amerika harus bergerak maju atau tertinggal. Kata-kata seperti ini justru semakin memicu kemarahan di kalangan publik yang merasa bahwa suara mereka tak didengar. Bagi sebagian besar warga negara, semua ini bukan hanya soal kebijakan ekonomi atau politik. Ini adalah pertarungan antara elit dan rakyat biasa, antara mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang hanya bisa bertahan hidup dari hari ke hari. Kebijakan Trump dan Musk bukan sekadar keputusan-keputusan administratif. Mereka adalah simbol dari ketidakpedulian terhadap kehidupan orang banyak. Namun, ini baru permulaan. Protes-protes ini bukan sekadar menjadi ledakan spontan, tetapi menjadi api yang mulai membakar hati dan pikiran masyarakat. Ketegangan yang sudah terasa di setiap sudut negara akan terus meningkat dan jalan menuju penyelesaian tampak semakin kabur. Rakyat Amerika mulai mempertanyakan apakah pemerintahan mereka masih peduli pada mereka. Suara langkah kaki yang menggema di trotoar Washington DC pada pagi itu membawa tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di bawah langit yang masih suram dengan awan mendung, ribuan orang berkumpul di depan Gedung Putih, siap untuk menggelar aksi yang akan menandai awal dari protes besar-besaran di seluruh negeri. Protes ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah manifestasi dari ketidakpuasan yang sudah lama terpendam, ledakan emosi yang akhirnya menemukan jalannya di tengah kebijakan kontroversial yang digagas oleh Donald Trump dan Elon Musk. Beberapa hari sebelumnya, pemberitaan di media sosial dan televisi terus mengangkat isu pemangkasan anggaran federal yang drastis, kebijakan yang jelas-jelas memengaruhi banyak sektor kehidupan masyarakat. Di antara yang terdampak langsung adalah pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Bagi warga biasa, itu bukan hanya angka dalam anggaran negara. Itu adalah masa depan mereka, pekerjaan mereka, dan hidup mereka yang terancam. Begitu pula dengan para guru yang sudah lama berjuang untuk mendapatkan gaji yang layak, kini terancam kehilangan pekerjaan mereka karena dana pendidikan dipangkas habis. Linda, seorang guru sekolah menengah dari Arlington, Virginia, berdiri tegak di depan kerumunan yang semakin membesar. Pakaian biru khas gurunya kini tampak kotor karena terpapar debu jalanan, namun wajahnya penuh tekad. Dia sudah mengajar lebih dari 10 tahun, dan untuk pertama kalinya dia merasa masa depan pekerjaannya terancam. Beberapa rekan sejawatnya telah diberhentikan karena kebijakan baru yang mengurangi dana untuk sekolah-sekolah di daerah pinggiran kota. Pendidikan adalah masa depan, kata Linda dalam hatinya, berulang kali menguatkan dirinya untuk tetap bertahan dalam kerumunan yang mulai mendidih. Tidak ada masa depan tanpa pendidikan. Di sisi lain dari kerumunan, seorang pemuda bernama Jason, mahasiswa dari Georgetown University, memegang spanduk bertuliskan "Musk, jangan ambil masa depan kami." Dalam usianya yang baru 20 tahun, Jason sudah merasa putus asa. Dia adalah salah satu dari ribuan mahasiswa yang berutang ratusan ribu dolar untuk biaya kuliah, dan kini merasakan dampak dari pemangkasan anggaran. Beasiswa yang dulunya bisa membantu mengurangi beban biaya kuliah kini semakin sulit didapat, sementara pemerintah malah memprioritaskan dana untuk proyek-proyek teknologi ambisius seperti SpaceX dan Tesla. Jika ini berlanjut, pikir Jason, kami akan berjuang untuk bertahan, hidup bukan untuk masa depan. Protes itu dimulai dengan langkah yang tenang.
Para demonstran mulai menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Beberapa di antaranya membawa spanduk yang menampilkan foto-foto anak-anak yang terancam kehilangan akses ke pendidikan. Para perawat yang risau dengan kekurangan dana rumah sakit dan pekerja kelas menengah yang merasa semakin terpinggirkan. Tertulis di atas spanduk mereka, "Kami bukanlah angka." Pesan ini menyentuh hati banyak orang yang merasa bahwa kebijakan pemerintah hanya fokus pada keuntungan dan pengurangan utang, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan rakyat biasa. Namun, ketegangan mulai merayap ke permukaan saat polisi mulai mengepung kawasan depan Gedung Putih. Para demonstran mulai menyadari bahwa mereka mungkin akan menghadapi respons yang lebih keras dari pemerintah. Sementara itu, di dalam gedung, Trump dan Musk yang sedang dalam pertemuan tertutup dengan beberapa anggota kabinet tidak menggubris kenyataan yang ada di luar. Mereka lebih sibuk membicarakan proyek-proyek besar yang mereka sebut sebagai solusi untuk masa depan Amerika. Apa yang terjadi di luar sana hanyalah sekumpulan orang yang tidak mengerti, kata Musk dengan nada santai saat rapat tersebut berlangsung. Amerika membutuhkan inovasi, bukan hanya protes tanpa arah. Kami harus bergerak maju, dan ini adalah cara untuk memastikan itu terjadi. Namun di luar, suara kerumunan semakin keras. Orang-orang mulai berteriak, menyuarakan kebencian mereka terhadap kebijakan yang telah mengubah kehidupan mereka dalam waktu singkat. Seorang wanita paruh baya di barisan depan, yang wajahnya penuh air mata, berteriak, "Anak saya tidak akan bisa kuliah. Kami tidak bisa membayar tagihan medis. Apa yang kalian lakukan untuk kami, Trump?" Tiba-tiba, beberapa orang yang merasa tidak puas dengan cara damai protes tersebut mulai mendorong garis polisi yang menghalangi mereka. Kekerasan verbal pun memuncak, dan beberapa di antara demonstran mulai meneriakkan kata-kata kasar, marah karena merasa tidak didengarkan. Suasana yang tadinya terkendali kini berubah menjadi panas dan penuh ketegangan. Polisi mulai bergerak, berusaha membubarkan massa dengan lebih tegas. Beberapa kali terdengar perintah untuk bubar sekarang atau kalian akan ditangkap. Namun, semakin banyak orang yang memutuskan untuk bertahan. Kejadian ini, yang dimulai sebagai unjuk rasa damai, segera bertransformasi menjadi bentrokan antara para demonstran dan aparat keamanan. Linda, yang sebelumnya hanya menyaksikan kerumunan dari jauh, kini ikut merasakan ketegangan yang mulai membumbung tinggi. "Ini lebih dari sekadar tentang anggaran. Ini tentang masa depan kami," katanya, menatap kerumunan yang semakin kacau. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. "Berkumpul di jalanan hanya akan membuat kita semakin terbelah. Ini adalah kesempatan kami untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan menyerah." Suasana semakin memanas. Para demonstran yang merasa suara mereka tak pernah didengar, kini mulai berteriak dengan lebih keras. Mereka merasa bahwa hanya dengan cara ini mereka bisa mengirimkan pesan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya salah, tetapi juga merusak kehidupan sehari-hari mereka. Di tengah kekacauan, Jason yang merasa tangannya mulai gemetar melihat ke sekeliling. Dia merasa gelisah, tetapi juga ada perasaan lain yang menggelora dalam dirinya. Rasa takut dan rasa keberanian bercampur menjadi satu. Dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan hari ini akan menjadi sejarah. "Kita tidak bisa diam lagi," pikirnya. Dan seketika dia berteriak, "Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak-anak kita." Di sisi Gedung Putih, di dalam ruang rapat, eko yang dingin dan steril, Trump dan Musk hanya tersenyum sinis. Mereka melihat protes ini sebagai hal yang bisa diatasi dengan mudah. Musk, dengan kesombongannya yang tak tertandingi, menulis sebuah tweet yang mengajak orang-orang untuk membuka mata dan melihat kenyataan. Trump dengan mudah meredakan kebingungannya, menganggap ini sebagai gangguan sementara. Namun, bagi rakyat yang berkumpul di luar, itu bukanlah gangguan sementara. Ini adalah suara mereka yang akhirnya terdengar, walaupun dengan keras dan penuh perlawanan. Dalam hati mereka, perlawanan ini adalah harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, yang sayangnya saat itu terasa semakin jauh dan sulit untuk diraih. 3 minggu setelah protes besar-besaran di Washington DC, Amerika Serikat mendapati dirinya terperangkap dalam pusaran ketegangan sosial yang semakin membesar.
Protes yang awalnya hanya terjadi di ibu kota kini merambah ke banyak negara bagian lain. 50 protes di 50 negara bagian mulai menjadi slogan yang mencerminkan suara rakyat yang semakin memekik. Ini bukan sekadar tentang kebijakan Trump dan Musk lagi. Ini adalah gerakan yang melibatkan ribuan, bahkan jutaan, orang yang merasa suara mereka telah diabaikan dan masa depan mereka direbut begitu saja. Gerakan ini bukanlah gerakan terorganisir dengan satu komando pusat. Justru itulah yang membuatnya begitu besar dan tak terkendali. Di setiap negara bagian, protes memiliki bentuk dan tujuan yang sedikit berbeda. Namun inti dari protes tersebut tetap sama, menentang kebijakan yang dianggap mengancam kesejahteraan rakyat. Meskipun ketegangan yang melanda negara sangat tajam, ada satu kesamaan di antara para demonstran di setiap negara bagian, keinginan untuk didengarkan, untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar angka dalam anggaran negara. Di California, protes yang dipimpin oleh sekelompok mahasiswa dan pekerja berusia 30-an mendapatkan perhatian besar. Jason, yang sebelumnya mengikuti protes di Washington DC, kini kembali menjadi penggerak utama dalam gerakan ini. Bersama beberapa temannya, mereka mendirikan sebuah platform media sosial yang khusus untuk mengkoordinasi protes-protes ini. Platform itu diberi nama Rise Together, yang menyatukan ribuan orang dari berbagai kalangan untuk berbagi cerita, pengalaman, dan menyebarkan informasi tentang protes yang akan datang. Kita harus membuat ini menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar suara marah. Kita harus menjadi suara yang tak terhentikan, ujar Jason dengan penuh semangat. Di Michigan, sebuah pabrik besar di Detroit menjadi pusat dari perlawanan. Seorang buruh bernama Derek yang telah bekerja di pabrik mobil selama lebih dari 20 tahun memimpin protes yang menggambarkan bagaimana kebijakan Trump dan Musk menghancurkan lapangan pekerjaan. Pekerja seperti Derek yang selama bertahun-tahun mengandalkan pekerjaan mereka di industri otomotif, kini melihat ancaman nyata terhadap pekerjaan mereka dengan kebijakan pemangkasan anggaran yang memotong investasi dalam manufaktur. Kami bukan bagian dari masa depan teknologi mereka, kata Derek dengan penuh amarah saat berorasi di depan pabrik tempat ia bekerja. Kami adalah bagian dari realitas Amerika yang mereka coba lupakan. Protes di Texas, di tengah gurun yang panas, juga berkembang dengan cepat. Di sana, kelompok petani yang sangat bergantung pada dana federal untuk menjaga keberlangsungan pertanian mereka merasa terpojok. Margaret, seorang petani wanita berusia 45 tahun, bersama suaminya yang telah lama bertani di wilayah tersebut, mengorganisir salah satu protes terbesar yang terjadi di Texas. Mereka menuntut agar kebijakan yang menekan sektor pertanian segera dihentikan. Kita bukan sekadar pedagang hasil bumi. Kita adalah tulang punggung negara ini, tegas Margaret kepada para petani yang berkumpul. Tanpa kita, Amerika tidak akan bisa makan. Sementara itu di New York, protes semakin meresap ke dalam Mei. Jalan-jalan kota yang padat. Sekelompok pemuda dari berbagai latar belakang, ras, agama, dan status sosial mulai berunjuk rasa. Di antara mereka ada Sarah, seorang pekerja sosial yang sudah lama berjuang untuk mendapatkan akses yang lebih baik untuk layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sarah dan rekannya menekankan bahwa kebijakan Trump dan Musk hanya akan semakin membuat jurang ketimpangan sosial semakin dalam. Apa yang mereka lakukan adalah merampas hak dasar manusia, teriak Sarah di depan ratusan demonstran yang berkumpul di salah satu taman kota besar. Apa yang awalnya dimulai sebagai gerakan sporadis di beberapa negara bagian kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Berbagai organisasi dan individu mulai berkolaborasi meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Di setiap protes, pesan yang disampaikan sangat jelas. Kebijakan pemerintah saat ini hanya menguntungkan segelintir orang, sementara banyak orang Amerika yang harus berjuang keras untuk mempertahankan kehidupan mereka. Ini bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tetapi tentang ketidakadilan sosial yang semakin lebar. Di tengah maraknya protes ini, muncul beberapa tokoh yang mulai menonjol. Mereka adalah para pemimpin lokal yang tidak hanya menggerakkan massa, tetapi juga merencanakan aksi-aksi yang lebih terorganisir dan terkoordinasi. Mereka sadar bahwa
Tanpa struktur yang kuat, gerakan ini akan gagal. Jadi mereka mulai merencanakan protes skala besar yang akan melibatkan seluruh negara bagian. Dari setiap aksi tersebut, mereka mendokumentasikan pengalaman dan menyebarkannya melalui platform Rise Together, yang semakin mendapat perhatian dari masyarakat. Bagi banyak orang yang terlibat dalam gerakan ini, protes bukan hanya tentang melawan kebijakan Trump dan Musk, tetapi juga tentang membangun kembali rasa kebersamaan yang mereka rasa telah hilang. Ini adalah gerakan yang melibatkan warga Amerika dari semua lapisan masyarakat, mulai dari kaum pekerja, guru, mahasiswa, petani, hingga mereka yang terpinggirkan. Semua berjuang bersama untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki suara dan hak yang harus didengar oleh pemerintah. Namun, meskipun semangat kolektif semakin kuat, tantangan besar pun mulai muncul. Pemerintah Trump, yang sebelumnya menanggapi protes dengan sinisme, kini mulai merespons dengan lebih keras. Mereka mengerahkan aparat keamanan untuk menghadapi demonstrasi yang semakin meluas. Bahkan, beberapa negara bagian mulai menerapkan jam malam dan membatasi akses ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat protes. Trump mulai menggertak dengan mengatakan, "Kita tidak akan membiarkan beberapa orang radikal merusak negara ini." Sementara itu, Musk, yang semula tampak tenang dan percaya diri, mulai ikut bersuara. Dalam sebuah wawancara dengan media, Musk menyebut para demonstran sebagai kelompok yang tidak paham tentang masa depan dan apa yang dibutuhkan untuk menjaga negara ini tetap kuat. Tetapi bagi para demonstran, suara Trump dan Musk semakin terdengar seperti ancaman yang tak lagi bisa mereka diamkan. Ini bukan hanya tentang kebijakan, ini tentang keadilan. Mereka merasa bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk melawan ketidakadilan yang telah berlarut-larut. Gerakan ini bukan hanya melawan kebijakan pemerintahan saat itu, tetapi juga melawan sistem yang mereka anggap sudah terlalu lama menekan mereka. Di sela-sela pertemuan-pertemuan yang semakin sering diadakan, Jason yang kini berada di pusat gerakan, melihat potensi besar dalam setiap aksi yang mereka lakukan. "Kita bukan hanya sekadar menuntut perubahan," katanya di sebuah rapat koordinasi protes. "Kita sedang membangun masa depan kita. Masa depan yang lebih adil dan setara. Masa depan yang lebih baik mungkin masih jauh, tetapi gerakan ini yang telah terbentuk dengan kekuatan yang tak terduga, mulai mengukir jalan menuju perubahan yang akan datang. Namun dalam perjalanan ini, tantangan baru akan muncul, dan konflik yang lebih besar akan terjadi, terutama ketika semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa tak ada jalan yang mudah dalam mencapai keadilan yang sejati." Gerakan yang dimulai sebagai gelombang protes spontan kini mulai berubah menjadi pergerakan sosial yang terorganisir. 50 protes di 10 negara bagian bukan lagi sekadar semboyan, itu adalah seruan aksi yang menggerakkan banyak orang, dari kota besar hingga daerah terpencil. Apa yang tampak sebagai perlawanan terpecah-pecah kini mulai menyatu, dipimpin oleh suara-suara yang tak lagi siap untuk diam. Namun, meskipun semangat mereka membara, tantangan baru semakin mendekat. Pemerintah, yang awalnya menganggap protes ini sebagai gangguan kecil, kini mulai merespons dengan kekuatan yang lebih besar. Keputusan Trump dan Musk untuk memperkenalkan kebijakan yang semakin membatasi kebebasan berekspresi jelas menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ingin mengatasi protes ini, mereka ingin menghancurkan gerakan itu. Di Washington DC, setelah serangkaian protes yang semakin meluas, situasi semakin tak terkendali. Polisi semakin agresif dalam menghadapi demonstran, menggunakan taktik yang lebih keras, bahkan sampai menembakkan gas air mata dan menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa. Di layar televisi, gambar-gambar kekerasan ini menyebar dengan cepat, memperburuk ketegangan di antara rakyat Amerika yang semakin cemas akan masa depan mereka. Jason, yang kini menjadi wajah utama gerakan Rise Together, mulai merasakan betapa beratnya peran yang kini ia pikul. Pada awalnya dia hanya seorang mahasiswa yang gelisah melihat ketidakadilan yang ada, namun kini ia menjadi simbol dari perjuangan rakyat Amerika melawan kebijakan yang dianggap menindas mereka. Namun, semakin tinggi dia melangkah, semakin banyak pula beban yang harus ia tanggung. Meskipun ia merasa bangga menjadi bagian dari pergerakan ini, ia juga merasa kesepian. Di tengah kerumunan yang penuh semangat,
ia merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang semakin mendalam. Suatu malam, setelah sebuah aksi besar di New York yang berujung dengan bentrokan keras antara demonstran dan aparat keamanan, Jason duduk sendirian di kamar kosnya yang sederhana. Pikirannya kacau. Dalam beberapa minggu terakhir, ia sudah kehilangan beberapa teman yang ditangkap dalam demonstrasi, dan bahkan lebih banyak yang melarikan diri ke luar negara bagian untuk menghindari tindakan keras dari pemerintah. Apakah ini sepadan? Pikirnya. Apakah perjuangan ini benar-benar akan membawa perubahan yang kita inginkan? Di luar jendela, suara sirene polisi dan mobil ambulans terus terdengar. Suasana kota yang sibuk tampaknya tak pernah berhenti berdenyut. Tapi bagi Jason, malam itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Pikirannya kembali terfokus pada segala yang terjadi. Ia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi dengan gerakan ini jika situasi semakin memburuk. Ada yang takut, ada yang marah, tetapi ada juga yang mulai ragu. Di sisi lain, Margaret di Texas merasakan hal yang sama. Setelah aksi besar yang ia pimpin di Dallas, di mana ratusan petani, pekerja, dan keluarga mereka berkumpul untuk menuntut agar dana pertanian dipulihkan, Margaret melihat raut wajah yang lelah di banyak orang. Mereka ingin berjuang, tetapi mereka juga mulai bertanya-tanya apakah perjuangan mereka akan membuahkan hasil. Terlalu banyak yang bergantung pada kebijakan ini, katanya kepada Derek di salah satu malam setelah aksi. Kami sudah berteriak, tapi mereka tak mendengarkan kami. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat mereka melihat? Derek, yang tetap tegar meskipun tahu betapa sulitnya mempertahankan semangat orang-orang, hanya mengangguk. Kita tidak bisa menyerah, Margaret. Mereka akan mendengar kita, entah bagaimana caranya. Namun, dalam hati Derek, ada rasa cemas yang semakin sulit disembunyikan. Sejak kebijakan Trump-Musk diterapkan, banyak petani yang mulai menjual tanah mereka dan pekerjaan mereka yang sudah mereka geluti bertahun-tahun kini berada di ambang kehancuran. Jika kebijakan ini tidak segera diubah, mungkin mereka akan kehilangan segala yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Di California, Jason kembali terhubung dengan kelompok inti Rise Together. Meskipun dia merasa kelelahan, ia tahu bahwa perannya lebih besar dari dirinya sendiri. Di tengah ketidakpastian yang melanda, perasaan solidaritas semakin memperkuat tekad mereka. Mereka mulai mengatur protes yang lebih terkoordinasi di beberapa negara bagian sekaligus. Mereka merencanakan Day of Action, sebuah serangkaian protes massal yang akan dilakukan di berbagai kota besar secara serentak. Namun, dalam rapat tersebut, ketegangan mulai terasa. Beberapa anggota merasa bahwa mereka harus semakin agresif dalam perjuangan mereka. Mereka tidak hanya ingin berunjuk rasa, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi segala konsekuensi. Kita harus menghentikan Trump dan Musk dengan cara apapun yang kita bisa, ujar salah seorang anggota dengan suara keras. Jika kita terus diam, mereka hanya akan semakin berkuasa dan semakin tidak peduli. Jason, yang telah belajar banyak dari pengalaman protes-protes sebelumnya, tahu bahwa terlalu jauh mengambil langkah radikal bisa membawa mereka ke jalur yang berbahaya. Kita tidak bisa menjadi seperti mereka, jawab Jason dengan tenang, meskipun hatinya bergetar. Kita berjuang untuk keadilan, untuk kemanusiaan. Kita tidak bisa melawan kebencian dengan kebencian. Namun, ada rasa risau yang semakin mendalam. Ketika berbagai kelompok mulai bergerak menuju garis yang lebih ekstrim, kesulitan dalam menjaga garis moral yang mereka yakini semakin terasa. Rise Together kini tidak hanya berjuang melawan kebijakan Trump dan Musk, tetapi juga berusaha menjaga diri dari perpecahan internal yang bisa merusak seluruh pergerakan. Sementara itu, pemerintah terus menanggapi dengan kekerasan yang lebih besar. Penggunaan pasukan pengendali massa semakin sering, dan media melaporkan kasus-kasus kekerasan yang semakin meluas, menyudutkan gerakan ini. Di sisi yang lain, Trump dengan percaya diri menanggapi situasi ini dalam pidato di televisi nasional. Protes ini adalah bagian dari kerusakan yang terjadi pada negara ini. Kita harus bertindak tegas, atau kita akan kehilangan kontrol, katanya dengan nada yang semakin agresif. Sementara itu, Musk, yang semakin terlibat dalam kebijakan dan strategi ekonomi negara,
mulai menulis tweet yang memprovokasi lebih banyak kontroversi. Mereka tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan. Protes mereka hanyalah gangguan kecil yang tidak akan mengubah apapun, tulis Musk dalam akun Twitternya. Namun, setiap kata yang mereka ucapkan semakin memperburuk ketegangan di lapangan. Masyarakat yang terpecah kini merasa semakin terpisah. Di sisi mana mereka berdiri sangat menentukan apa yang mereka percayai. Jason dan teman-temannya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan protes untuk membawa perubahan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa perang ini jauh lebih besar dari sekadar demonstrasi jalanan. Malam itu, ketika Jason menatap langit malam yang cerah dari jendela kamarnya, ia tahu satu hal dengan pasti. Mereka akan terus berjuang, meskipun dalam kegelapan, karena mereka percaya ada cahaya yang akan datang setelahnya. Namun, apakah cahaya itu akan datang sebelum terlambat? Setiap hari yang berlalu seakan membawa ketegangan yang semakin memuncak. Protes yang dulunya terorganisir secara damai, kini mulai berubah menjadi bentrokan yang tak terhindarkan, membawa dampak sosial yang lebih besar daripada yang pernah diperkirakan siapapun. Rakyat Amerika yang dulu percaya bahwa mereka memiliki kendali atas nasib mereka kini mulai merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Dan, meskipun harapan untuk perubahan masih hidup, banyak yang mulai merasa cemas tentang masa depan mereka di tengah tindakan represif pemerintah yang semakin keras. Di tengah kekacauan yang semakin berkembang, Rise Together masih bertahan. Jason, yang kini semakin dihormati dan diakui sebagai salah satu pemimpin terkemuka dalam gerakan ini, mulai merasakan beban yang lebih berat. Dulu, ia hanya seorang mahasiswa yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi kini ia menjadi sewajah dari protes yang mengguncang bangsa. Namun, meskipun ia tahu bahwa perjuangannya benar, ada saat-saat ketika dia merasa semakin terjepit oleh tanggung jawab yang tak bisa ia hindari. Suatu malam, setelah sebuah protes besar di Chicago yang berujung pada konfrontasi dengan aparat keamanan, Jason duduk termenung di ruangannya. Lampu kamar yang redup dan bunyi sirene dari luar membuat suasana semakin menekan. Pikiran-pikirannya berputar-putar dan tak jarang dia merasa lelah. Semakin banyak teman yang ditangkap, semakin banyak keluarga yang terluka, dan semakin banyak kelompok yang mulai mengkritik arah gerakan yang ia pimpin. Apakah ini benar-benar akan membawa perubahan? Gumamnya pada diri sendiri. Sementara itu, protes terus berkembang di seluruh negeri. Di Texas, Margaret kembali memimpin aksi besar di Austin, di mana para petani dan pekerja melibatkan diri dalam demonstrasi yang lebih terkoordinasi. Kali ini, mereka menuntut agar pemerintah tidak hanya berhenti dengan kebijakan yang merugikan mereka, tetapi juga memberikan solusi nyata untuk menyelamatkan pertanian dan industri lokal. Namun, meskipun semangat mereka masih membara, wajah mereka menunjukkan kelelahan. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa bertahan jika pemerintah terus menanggapi protes mereka dengan kekerasan. Jika kita terus begini, kita akan kehabisan tenaga, kata Derek dengan nada lelah kepada Margaret saat mereka berdiskusi tentang langkah berikutnya. Kami tidak bisa terus-menerus berjuang tanpa mendapat hasil yang jelas. Namun, Margaret menatap jauh ke depan, seolah mencari harapan dalam ketidakpastian yang ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita kalau kita tetap bersama. Kita mungkin lelah, Derek, tapi kita punya alasan yang lebih besar untuk terus maju. Kita berjuang untuk anak-anak kita, untuk generasi berikutnya. Di sisi lain negara, di Washington, D.C., ketegangan semakin memuncak. Gedung Putih kini mulai merasakan dampak dari gelombang protes yang semakin tidak terkendali. Namun, daripada meredakan ketegangan, Trump justru memperkuat retorikanya. Dalam pidato nasional yang disiarkan langsung, ia kembali menanggapi protes dengan kata-kata yang penuh kebencian. Amerika tidak membutuhkan orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Kita tidak akan membiarkan kelompok-kelompok radikal ini menghancurkan negara kita. Kata-kata Trump semakin membakar amarah para demonstran. Di berbagai negara bagian, orang-orang yang telah lama berjuang tanpa hasil merasa semakin tidak ada harapan, dan mereka tahu bahwa mereka harus berjuang lebih keras lagi. Namun, di balik semua itu,
Ada juga mereka yang merasa bingung, mereka yang tak lagi tahu harus berdiri di pihak mana. Pada saat yang sama, Elon Musk yang semakin terlibat dalam kebijakan ekonomi pemerintah mulai mengeluarkan pernyataan yang semakin kontroversial. Di sebuah konferensi pers, Musk dengan percaya diri menyatakan bahwa inovasi adalah kunci untuk bertahan hidup dan siapapun yang menentang itu hanya akan menghambat kemajuan. Kata-kata ini semakin menyulut perasaan bahwa Amerika telah berubah menjadi negara yang mengutamakan teknologi dan ekonomi digital, sementara rakyat biasa yang mengandalkan pekerjaan fisik dan sektor publik semakin terpinggirkan. Dalam rapat koordinasi, Rise Together yang diadakan di California, Jason dan kelompoknya mulai merencanakan langkah-langkah baru yang lebih drastis. Mereka tahu bahwa hanya dengan menggabungkan kekuatan dari seluruh negara, bagian mereka bisa menciptakan dampak yang lebih besar. Tetapi mereka juga tahu bahwa langkah mereka bisa berujung pada konsekuensi yang tak terduga. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan apakah Amerika ini masih bisa diselamatkan atau tidak, ujar Jason kepada anggota kelompoknya. Kami bukan hanya berjuang untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita. Kita harus membuat mereka mendengar. Gerakan yang awalnya dimulai dengan harapan kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dengan konflik yang semakin mendalam. Namun, sementara itu, banyak yang mulai merasa bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai keadilan adalah dengan menghadapi kekuatan yang ada secara langsung, meskipun ini berarti melawan cara yang lebih ekstrim. Jika kita terus diam, mereka akan terus menindas kita, kata Sarah, seorang aktivis yang turut berperan dalam gerakan ini. Kita tidak bisa berharap perubahan datang begitu saja, kita harus mengambilnya. Namun, suara-suara yang mulai menyerukan tindakan lebih keras ini semakin memperumit pergerakan yang sudah rapuh. Jason yang selalu berpegang pada prinsip untuk menjaga gerakan ini tetap damai kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sebagian besar orang mulai merasa bahwa hanya dengan cara lebih agresif, mereka bisa membuat pemerintah mendengarkan. Ketegangan antara pendukung aksi damai dan mereka yang menginginkan tindakan lebih keras mulai membelah Rise Together, menciptakan keretakan yang semakin sulit untuk diperbaiki. Di tengah-tengah perselisihan internal ini, Jason merasa semakin terperangkap. Di satu sisi, dia ingin tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral yang membimbing gerakan ini. Namun di sisi lain, dia tahu bahwa pemerintah tidak akan menanggapi dengan cara yang lembut. Dalam sebuah percakapan pribadi dengan Margaret, ia mengungkapkan kebingungannya. Margaret, kita sudah hampir kehabisan waktu, katanya. Kita sudah melakukan segala yang kita bisa untuk menunjukkan bahwa ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal masa depan kita. Tapi mereka terus menutup mata. Margaret menjawab dengan suara yang lebih lembut, namun penuh keyakinan. Kadang perubahan membutuhkan pengorbanan, Jason. Kita tidak bisa menunggu sampai keadaan semakin buruk. Kita tak harus berani mengambil langkah besar, meskipun itu berarti kita harus membayar harga yang mahal. Jason terdiam, merasa terombang-ambing antara harapan dan kenyataan. Perjalanan ini jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan, dan kini dia tahu bahwa tak ada yang bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua yang mereka lakukan terasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana keputusan yang diambil bisa mengubah arah masa depan mereka dan masa depan Amerika itu sendiri. Sudah 2 bulan sejak gelombang protes mulai mengguncang negeri dan ketegangan semakin meningkat. Di jalanan, di ruang sidang, di meja-meja rapat, dimanapun ada keputusan yang diambil, ada sebuah gelombang yang mengancam untuk menghancurkan semuanya. Amerika, yang dahulu dikenal dengan kebebasan dan demokrasi yang kokoh, kini berada di ambang kehancuran. Dan di tengahnya, Rise Together, gerakan yang dibangun atas harapan dan perjuangan, berjuang untuk tetap teguh di tengah perpecahan yang semakin dalam. Jason sudah tidak lagi merasa seperti seorang mahasiswa yang hanya mencari pendidikan. Kini, dia adalah seorang pemimpin yang tak bisa mundur. Setiap langkah yang ia ambil diikuti oleh mata-mata yang mengawasi, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi bahan bakar untuk perang verbal yang semakin panas. Tanggapan dari pemerintah semakin keras,
dan mereka yang menentang kebijakan Trump dan Musk semakin terpinggirkan, disudutkan, dan dihancurkan. Ketegangan memuncak di seluruh negeri, dari New York hingga Los Angeles, dari Chicago hingga Houston. Puncaknya datang ketika di Washington DC, Presiden Trump mengumumkan kebijakan baru yang semakin kontroversial, sebuah perintah eksekutif yang mengizinkan penggunaan pasukan militer untuk mengendalikan protes yang semakin meluas. Mengutip ancaman terhadap keamanan nasional, Trump menyatakan bahwa penggunaan pasukan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi warga negara dari ancaman yang dianggapnya datang dari dalam negeri. Bersamaan dengan itu, Elon Musk mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Dalam sebuah tweet yang viral, ia menyarankan bahwa kebebasan berbicara tidak bisa menjadi alasan bagi mereka yang hanya ingin merusak ketertiban. Tweet ini menambah kesan bahwa pemerintah tidak hanya akan menghentikan protes, tetapi mereka akan menghancurkan akar-akar pergerakan yang menentang kebijakan mereka. "Ini gila," teriak Sarah, salah seorang aktivis utama dalam Rise Together, ketika mendengar pengumuman tersebut. Mereka benar-benar akan memanfaatkan militer untuk menghentikan kita. Apa yang tersisa dari negara ini jika kita tidak bisa bicara lagi? Jason, yang sedang duduk di ruang rapat dengan anggota-anggota lainnya, terdiam. Sebuah angin ketakutan mulai melanda ruang tersebut. Mereka yang terlibat dalam pergerakan ini sudah lama tahu bahwa kebijakan Trump dan Musk akan membawa konsekuensi besar, tetapi kenyataan ini datang begitu cepat dan begitu keras, seperti pukulan di wajah. Kini, mereka benar-benar harus memilih, melawan kekuatan militer yang tak terkendali atau mundur dan membiarkan semua usaha mereka sia-sia. "Jadi ini yang kita hadapi sekarang," kata Jason pelan, meskipun hatinya terasa begitu berat. "Ini bukan hanya tentang kebijakan yang buruk lagi. Ini tentang masa depan kita sebagai negara." Namun, meskipun cemas, semangat perlawanan masih ada. Tidak ada dari mereka yang siap untuk mundur. Protes besar yang lebih terorganisir direncanakan untuk akhir minggu ini. Di berbagai negara bagian, dari pusat kota hingga pinggiran, para demonstran mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran besar, dan mereka tidak bisa kembali lagi. Tidak ada yang bisa mundur, karena jika mereka mundur, maka akan menjadi kemenangan mutlak bagi kebijakan yang mereka lawan. Di Texas, Margaret memimpin kelompok petani untuk aksi yang lebih besar. Setelah serangkaian pertemuan dengan petani dan pekerja yang merasakan dampak langsung dari kebijakan Trump-Musk, mereka memutuskan untuk menuntut agar bantuan finansial untuk sektor pertanian diberikan kembali. "Kita berjuang untuk tanah kita, untuk pekerjaan kita, untuk hidup kita," katanya pada sekelompok petani yang tampak lelah namun penuh semangat. "Jika kita tidak bertahan sekarang, kita akan kehilangan semuanya." Namun, semakin mereka bergerak maju, semakin mereka merasakan ancaman nyata di depan mata. Pemerintah telah menyebarkan informasi bahwa pasukan militer akan dikerahkan di negara-negara bagian yang dianggap berisiko tinggi. Ini adalah langkah terakhir dari Trump dan Musk untuk mengendalikan situasi. Namun yang lebih mengerikan adalah bahwa mereka yang menentang kebijakan ini akan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Bentrokan yang terjadi semakin sering dan lebih keras. Di California, tempat di mana Rise Together pertama kali berdiri, ribuan orang berkumpul di lapangan terbuka, melawan pasukan polisi yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara. Saling berhadapan, kedua belah pihak bersiap untuk bertempur. Sementara itu, di layar televisi, pidato-pidato pemerintah semakin menyulut ketegangan. "Kami akan mengalahkan mereka yang mengancam negara ini," ujar Trump dengan nada yang semakin penuh kebencian. Malam sebelum aksi besar di DC, Jason menghubungi Margaret untuk berbicara tentang apa yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang protes lagi. Ini adalah perang politik yang tak terlihat, perang untuk mempertahankan dasar-dasar demokrasi. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak ada jaminan akan kemenangan. "Margaret," kata Jason dengan suara yang lelah namun penuh tekad, "kita harus melawan ini dengan segala yang kita punya. Jika kita mundur sekarang,
mereka akan menginjak kita dan semua yang kita perjuangkan. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan masa depan kita sebagai bangsa. Margaret diam sejenak. Aku tahu, jawabnya akhirnya. Dan aku siap untuk berjuang. Kita tidak bisa menyerah. Pagi itu, suasana di DC penuh dengan ketegangan. Jalanan dipenuhi oleh petugas keamanan dan pasukan militer yang sudah bersiap. Suara, sirene dan kendaraan lapis baja membuat suasana semakin mencekam. Para demonstran yang sudah berkumpul di luar gedung Kapitol berteriak dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir mereka. Jika mereka berhasil mempengaruhi keputusan para pembuat kebijakan, maka mereka mungkin bisa merubah arah negara ini. Tetapi jika mereka gagal, mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Di tengah kerumunan yang semakin membesar, Jason berdiri dengan dada berdegup kencang. Ia melihat ribuan wajah yang tampaknya tidak takut. Semua orang di sini memiliki satu tujuan yang sama, menentang kebijakan yang sudah mengubah hidup mereka, bahkan mungkin masa depan mereka, untuk selamanya. Namun, ketika dia melihat ke sekeliling, ia merasakan ketakutan yang sangat nyata. Tindakan yang lebih keras akan diambil. Pemerintah sudah menyiapkan pasukan. Apa yang akan terjadi ketika bentrokan tak terhindarkan? Apakah mereka siap menghadapi konsekuensinya? Ketegangan ini semakin memuncak, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, keputusan yang akan mengubah segalanya bagi Amerika dan Rise Together akan segera diambil. Ketegangan di Washington DC tidak pernah semeriah itu sebelumnya. Suasana malam itu terasa mencekam, dipenuhi dengan perasaan tidak pasti. Seluruh kota, dari gedung Kapitol hingga jalanan-jalanan kecil yang biasa, dipenuhi dengan kesibukan yang melibatkan aparat keamanan, pasukan militer, dan ribuan orang yang tak kenal lelah berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Suara sirin, langkah kaki berat pasukan, dan teriakan demonstran mengisi udara. Semuanya seperti menyatu dalam satu simfoni kekacauan yang tak bisa dihindari. Jason berdiri di tengah kerumunan, menatap jalanan yang penuh dengan api kecil dari tenda darurat, lampu-lampu senter yang berkelap-kelip, dan peralatan medis yang tersebar di mana-mana. Tubuhnya terasa lelah, setiap langkah seperti sebuah perjuangan melawan waktu. Perasaan itu terus menggerogoti dirinya. Meskipun semangatnya masih tinggi, semakin lama ia merasa bahwa perjuangannya mulai kehilangan arah. Saat mereka memasuki hari keempat dari aksi besar ini, harapan yang semula membara kini mulai tergantikan dengan rasa cemas. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dari kejauhan, suara tembakan peringatan terdengar, diikuti oleh teriakan dan langkah-langkah terburu-buru dari barisan petugas keamanan yang mulai mengepung kawasan utama. Mereka mempersiapkan diri untuk membubarkan protes, meskipun masih banyak warga sipil yang terjebak di antara mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Kita harus bertahan sedikit lagi, gumam Jason pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan bahwa kemenangan masih ada di ujung jalan. Namun di luar DC, protes juga mencapai puncaknya di tempat-tempat lain. Di California, Margaret memimpin aksi yang tak kalah besar, berusaha mengumpulkan orang-orang dari berbagai komunitas untuk memprotes kebijakan yang semakin represif. Di berbagai negara bagian lain, dari Texas hingga New York, bentrokan yang terjadi semakin mengarah pada perpecahan yang lebih tajam. Di Texas, petani-petani yang telah bergabung dalam Rise Together berdiri di garis depan, tidak hanya untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah dan pekerjaan mereka, tetapi juga untuk menuntut pengakuan bahwa mereka memiliki suara yang layak didengar. Pemangkasan anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Trump sangat berdampak pada kehidupan mereka, mengancam keberlangsungan hidup mereka sebagai tulang punggung industri pertanian. Namun, di balik ketegangan itu, mereka merasa semakin tidak berdaya karena semakin sedikit yang mendengarkan jeritan mereka. Margaret berdiri di depan sekelompok petani, tangannya terangkat untuk meminta perhatian. "Kita bukan hanya berjuang untuk kita sendiri," ujarnya dengan suara lantang namun penuh emosi. "Kita berjuang untuk masa depan kita, untuk tanah kita yang akan diwariskan kepada anak-anak kita. Jangan biarkan mereka menghancurkan semuanya." Namun, dalam hatinya,
Margaret tahu bahwa perjuangan ini bukanlah tentang seberapa keras mereka berteriak. Ini adalah tentang bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah kebijakan yang mengabaikan mereka. Dan meskipun ia berusaha tetap optimis, ada banyak hal yang mulai goyah di Washington DC. Keadaan semakin genting. Pemimpin-pemimpin gerakan mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Jason, yang seharusnya tetap menjadi simbol dari harapan, kini merasa lebih berat. Ia berhadapan dengan kenyataan bahwa sebagian besar orang yang mengikuti gerakan ini sudah tidak sabar. Mereka ingin hasil, segera. Mereka ingin pemerintah mendengar. Mereka ingin kebijakan ini dihentikan, dan mereka ingin itu terjadi sekarang. Saat itu Jason menerima panggilan telepon yang mengejutkan. Di ujung sana, suara yang ia kenal sangat baik, Sarah. "Jason, kami sedang berada dalam situasi yang sangat buruk di sini." Suara Sarah terdengar cemas, penuh tekanan. "Pasukan militer sudah mulai bergerak. Kami terjebak di sini, tidak tahu harus berbuat apa." Jason merasa detak jantungnya meningkat. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada cemas. Suara kerumunan yang memekik di latar belakang terdengar semakin keras. "Kami sudah dikelilingi oleh pasukan. Mereka mulai menangkap orang tanpa alasan. Ini sudah di luar kendali. Kami tidak bisa bertahan lama lagi." Jason menggigit bibirnya, menatap sekeliling. Tak jauh darinya, seorang pria jatuh ke tanah. Darah mulai mengalir dari pelipisnya. Pasukan polisi yang lebih keras daripada sebelumnya mulai melangkah maju, menggertak para demonstran, mencoba membubarkan kerumunan dengan cara yang tak kenal ampun. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Jason. Terdengar putus asa, meskipun dia tahu jawabannya. Mereka harus bertahan. Mereka harus melawan. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. "Tolong Jason," suara Sarah terputus-putus, penuh kepanikan. "Kita butuh bantuan. Kalau kita tidak segera bergerak, semuanya akan hancur." Jason menutup telepon dengan tangan gemetar. Rasa cemas semakin menyelimuti dirinya. Semua yang telah mereka perjuangkan, semua pengorbanan yang telah mereka buat, kini terancam lenyap dalam sekejap. Jika mereka tidak bertindak sekarang, protes ini bisa berakhir dengan cara yang lebih kelam. Jika mereka tidak segera berbuat sesuatu, kekuasaan akan menghapuskan apa yang telah mereka mulai. Di ruang rapat, Jason berkumpul dengan pemimpin-pemimpin gerakan lainnya. Mereka tahu bahwa langkah mereka selanjutnya akan menentukan masa depan mereka semua. "Ini bukan hanya tentang kita lagi," kata Jason dengan tegas, meskipun kelelahan tampak di wajahnya. "Ini tentang orang-orang yang sudah menderita terlalu lama. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih keras. Kita tidak bisa mundur sekarang. Sementara itu, Elon Musk yang kini semakin terlibat dalam kebijakan Trump membuat sebuah pernyataan yang semakin menyulut ketegangan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Musk mengatakan bahwa Amerika harus bergerak maju dengan teknologi. Yang kita butuhkan adalah infrastruktur modern dan efisiensi. Tidak ada tempat bagi kebijakan yang terlalu emosional dan menghambat kemajuan. Pernyataannya ini langsung mendapatkan reaksi keras dari kelompok-kelompok yang menentangnya. Kata-kata Musk semakin menegaskan posisi pemerintah yang ingin mengubah struktur dasar negara. Mereka yang berjuang untuk mempertahankan hak mereka, untuk mempertahankan hidup mereka, kini dipandang sebagai ancaman bagi kemajuan. Kembali ke DC, aksi demonstrasi semakin memanas. Jason dan kelompoknya merencanakan aksi besar-besaran yang melibatkan seluruh negara bagian. Mereka tahu bahwa mereka bisa menghentikan kebijakan ini jika mereka bersatu. Namun di sisi lain, mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih ini bisa menjadi jalan tanpa kembali. Saat malam menjelang, kerumunan semakin padat. Ada ketakutan yang tak bisa dielakkan, tetapi juga ada harapan yang kuat di dalam dada mereka. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masa depan bangsa yang kini tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Namun satu hal yang pasti, pertarungan ini baru saja dimulai. Pagi itu terasa kelabu, dengan langit yang menutup, rapat seluruh kota Washington DC. Awan hitam menggantung rendah, seolah mencerminkan suasana hati ribuan orang yang kini terjebak dalam pertempuran besar antara rakyat dan pemerintah. Di jalan-jalan utama,
Pasukan militer dan polisi anti-rama berdiri tegap, dengan senjata yang siap digunakan. Suara langkah mereka berderap kencang, menggema di seluruh kota, sementara para demonstran yang berada di sisi lain bersiap menghadapi apa yang sudah pasti akan terjadi. Protes ini bukan lagi sekadar unjuk rasa. Ini adalah pertempuran untuk kebebasan yang sesungguhnya. Jason berdiri di depan garis depan, bersama dengan kelompok pemimpin Rise Together, melihat kerumunan yang semakin membludak. Mungkin ini adalah hari yang akan menentukan, hari di mana gerakan ini bisa memenangkan hati rakyat, atau hari di mana semuanya akan berakhir dengan kekalahan yang pahit. Namun, satu hal yang jelas, mereka tidak bisa mundur. Tidak setelah semuanya yang telah terjadi. Di sisi lain, Sarah dan kelompok lainnya yang berada di tengah kerumunan mulai merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Mereka tahu bahwa ini adalah titik kritis. Jika mereka gagal menggerakkan massa untuk bersatu dan bertahan, maka protes ini akan dipadamkan dengan kekerasan, dan semuanya akan berakhir begitu saja. Apalagi setelah pernyataan dari Elon Musk, yang semakin memperuncing ketegangan dengan menyebutkan bahwa kebijakan kemajuan teknologi yang ia dorong merupakan hal yang lebih penting daripada protes emosional yang dirasakan oleh rakyat. Sementara itu, di tengah segala kegelisahan ini, sebuah keputusan yang tidak terduga datang dari Gedung Putih. Presiden Trump yang sebelumnya tampak membiarkan segala kerusuhan ini terjadi tanpa campur tangan, secara mendadak mengumumkan status darurat nasional dan memerintahkan pengerahan lebih banyak pasukan militer untuk menjaga ketertiban. Ini adalah langkah yang mengarah pada apa yang sebagian besar orang takutkan, militerisasi terhadap protes rakyat yang semakin tidak terkendali. Namun, ada satu hal yang membuat ketegangan ini semakin pelik. Keputusan itu ternyata diiringi dengan pernyataan Musk yang semakin terbuka tentang niat pemerintah. Dalam wawancara yang disiarkan secara langsung, Musk menyatakan bahwa kebebasan adalah salah satu nilai yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati, terutama ketika kebebasan tersebut mengarah pada kekacauan yang mengancam masa depan kita. Kata-kata ini semakin membuat hati Jason dan para aktivis lainnya berkecamuk. Apa yang sudah mereka perjuangkan? Apakah hanya akan dihancurkan dengan cara seperti ini? Di tengah pertempuran kata-kata di Washington DC, serangan militer pun mulai terjadwal. Kendaraan lapis baja melaju cepat menuju lokasi protes, sementara helikopter terbang rendah di atas kepala. Para demonstran di lapangan mulai merasakan apa yang akan datang, tiada jalan mundur. Jason merasakan tenggorokannya tercekat. Ia tahu hari ini adalah saat yang paling menentukan. Jika mereka tidak menunjukkan keberanian yang cukup, jika mereka tidak melawan sampai akhir, semua yang mereka usahakan akan sia-sia. Kita harus bertahan, ujar Jason, berbisik pada diri sendiri. Kita harus menang. Namun di saat yang sama, Sarah yang berdiri tak jauh darinya merasakan ada yang salah. Terlalu banyak orang yang mulai panik dan ketegangan di antara massa meningkat. Di belakang mereka, barisan militer semakin mendekat dan tak jauh dari sana. Polisi anti huru-hara sudah mengeluarkan tembakan gas air mata ke udara. Rasa takut mulai menyelimuti banyak orang. Ketakutan itu bukan hanya karena fisik mereka yang terancam, tetapi juga ketakutan akan masa depan yang semakin kabur. Jason, suara Sarah terdengar cemas. Mereka sudah terlalu banyak. Kita tidak bisa melawan mereka seperti ini. Jason menatap Sarah dengan mata yang penuh tekad. Kita tidak bisa mundur, jawabnya dengan suara tegas, meskipun ia sendiri mulai merasakan betapa sulitnya melawan kekuatan besar yang berada di depan mata mereka. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita harus berjuang, Sarah. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar kuat, Jason tahu bahwa kekuatan fisik mereka tidak akan mampu melawan pasukan yang sudah disiapkan untuk menekan kerusuhan ini. Mereka menghadapi lawan yang jauh lebih besar, dan rasa cemas itu semakin merayap ke dalam dirinya. Tetapi di sisi lain, ada satu hal yang selalu menyemangatinya. Orang-orang yang bersama mereka, tidak hanya di DC, tetapi di setiap negara bagian, di setiap sudut Amerika, orang-orang yang merasa tertindas dan terpinggirkan terus berjuang. Di tengah kerumunan yang semakin padat, suara tembakan terdengar, mengiris udara yang tegang. Polisi
mulai bergerak maju, memisahkan massa dengan kekuatan fisik. Beberapa orang terjatuh, terinjak, dan diambil oleh aparat. Mereka yang masih berdiri terpecah menjadi dua, mereka yang masih bertahan, dan mereka yang sudah mulai mundur. Ketegangan ini semakin memuncak. Ketika Jason melihat di sekitar, ia melihat beberapa aktivis dan pemimpin lainnya mulai membawa massa untuk mundur sedikit, menata kembali barisan. Mereka tahu bahwa meskipun bentrokan ini tak terhindarkan, mereka harus menjaga kekompakan dan tidak terpecah-pecah. Namun di tengah kekacauan itu, Jason teringat pada sebuah hal yang lebih penting daripada pertempuran fisik. Apa yang sedang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang lebih besar daripada bentrokan ini. Ini adalah tentang masa depan negara ini. Jika mereka mundur sekarang, jika mereka mengalah pada kekuasaan yang begitu besar, mereka akan kehilangan segalanya. Pada saat yang sama, jauh di luar DC, Margaret bersama kelompok petani yang berada di Texas juga merasakan ketegangan yang sama. Para petani yang selama ini bergantung pada kebijakan yang adil mulai merasa bahwa mereka sudah tidak lagi dilihat oleh pemerintah. Ketika pasukan militer mengerahkan pasukan untuk membubarkan protes, mereka tidak hanya melawan kebijakan yang merugikan mereka, tetapi juga sebuah sistem yang mulai kehilangan kemanusiaannya. Ini adalah ujian kita, kata Margaret pada kelompoknya. Kita akan tetap berdiri, kita akan menunjukkan bahwa kita ada di sini, dan kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa ancaman yang datang semakin nyata. Apa yang seharusnya menjadi pertempuran untuk hak dasar kini berubah menjadi sebuah pertempuran untuk eksistensi. Dan di Washington DC, begitu juga di tempat lain, mereka yang telah berjuang begitu keras mulai menyadari bahwa tidak ada yang akan mudah. Semua keputusan yang mereka buat hari ini akan menentukan apakah Amerika ini akan kembali menjadi negara yang mereka kenal ataukah akan berubah selamanya. Jason memandang ke arah kerumunan yang kini penuh dengan rasa takut dan ketegangan. Sambil menggenggam tangan Sarah yang ada di sampingnya, ia merasakan bahwa mereka telah sampai di titik yang tak bisa lagi mundur. Keputusan untuk bertahan atau menyerah sudah di depan mata. Kali ini mereka tidak hanya berjuang untuk kebebasan mereka berjuang untuk kebenaran. Ketika pagi menyapa Washington DC dengan langit yang masih terbungkus kelabu, suasana kota sudah berubah total. Selama beberapa hari berturut-turut, ibu kota negara itu telah menjadi medan perang antara warga dan pemerintah. Kekerasan yang sebelumnya hanya ada dalam kabar dan analisis politik, kini menjadi kenyataan yang sangat nyata, tergores dalam sejarah negara ini. Protes yang dimulai dengan harapan akan sebuah perubahan, kini memasuki tahap yang lebih gelap. Satu di mana segala sesuatu terasa berisiko, bahkan hidup itu sendiri. Jason memandang ke arah gedung Capitol, tempat di mana semuanya dimulai. Hari itu adalah hari ke-8 dari gerakan yang ia pimpin. Sejak pertama kali mereka turun ke jalan, ia sudah tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Meskipun masa depan mereka masih belum jelas, satu hal yang pasti, mereka tidak bisa mundur. Melawan Trump, melawan kebijakan yang dibuat oleh Musk, telah menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar politik. Ini adalah tentang mempertahankan nilai-nilai yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi itu sendiri. Namun saat ia berdiri di tengah kerumunan yang sudah mulai terganggu oleh kekerasan pasukan, ia merasa perasaan itu semakin berat. Protes yang terjadi tidak lagi bersifat damai. Kerusuhan telah merembet, melibatkan lebih banyak orang yang hanya ingin bertahan hidup daripada sekadar memperjuangkan hak-hak mereka. Pasukan militer semakin banyak, bergerak seperti mesin yang terkoordinasi untuk membungkam apapun yang melawan. Jason, suara Sarah memecah pikirannya. Kita harus memutuskan sekarang. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mereka semakin mendekat. Kami sudah tidak punya cukup makanan atau air untuk bertahan lebih lama. Jason mengalihkan pandangannya ke arah Sarah yang tampak kelelahan. Wajahnya penuh dengan bekas-bekas air mata. Ada rasa frustasi yang menghantui setiap kata yang keluar darinya. Jason bisa melihat bahwa ketegangan di sekeliling mereka telah memuncak. Semua orang mulai merasa berat. Sudah berhari-hari mereka bertahan, namun hasilnya nihil. Tidak ada perubahan nyata. Protes ini semakin lama semakin terasa sia-sia,
meskipun harapan tetap ada di dalam hati mereka. Kita harus terus bertahan, kata Jason dengan suara yang tak sepenuhnya yakin. Jika kita berhenti sekarang, semua pengorbanan ini akan sia-sia. Mereka harus tahu kita tidak akan menyerah. Namun di dalam dirinya, Jason mulai merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam. Protes ini bukan hanya melibatkan mereka yang berjuang untuk hak-hak mereka, tetapi juga menantang kekuasaan yang lebih besar, kekuatan militer, pemerintahan yang semakin represif, dan Elon Musk yang kini semakin mengendalikan setiap keputusan penting yang dibuat. Ketegangan ini semakin sulit untuk dipertahankan. Sementara itu, di Texas, Margaret dan kelompok petani yang bergabung dengan Rise Together juga merasakan dampak yang sama. Pemangkasan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Trump yang diperparah oleh kebijakan Musk telah membuat mereka semakin terpojok. Infrastruktur pertanian mereka hancur. Di tengah keputusasaan itu, mereka bertanya-tanya apakah apa yang mereka lakukan benar-benar dapat mengubah keadaan. Tapi mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan. Margaret, kata Derek, salah satu petani yang selalu berdiri di garis depan. Kita sudah sampai di titik ini. Tapi aku rasa kita sudah mulai kehilangan masa. Jika kita terus berjuang seperti ini, kita bisa kehilangan lebih banyak daripada yang kita kira. Margaret menatapnya dengan mata tajam. Aku tahu. Tapi kita tidak bisa mundur. Mereka sudah mulai merobohkan apa yang kita bangun. Kita harus bertahan, tidak ada pilihan. Namun, ketegangan di lapangan semakin mengarah pada sesuatu yang lebih besar, sistem yang lebih besar. Di seluruh negeri, orang-orang yang merasa terpinggirkan, yang merasa kebijakan Trump dan Musk menghancurkan hidup mereka, mulai menggerakkan massa yang lebih besar. Mereka mulai mengerti satu hal. Hanya dengan bersatu mereka bisa melawan, bahkan jika itu berarti melawan sistem yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di DC, saat Jason kembali berdiri di depan barisan massa, sebuah suara bergema di atas kerumunan, sebuah pengumuman dari pihak pemerintah. Melalui pengeras suara, suara yang sangat familiar terdengar. Protes ini akan dihentikan dengan cara apapun. Semua yang terlibat dalam kerusuhan ini akan diproses secara hukum. Kami telah memutuskan untuk memperketat pembatasan, dan setiap individu yang melawan akan dihadapkan pada hukum. Kata-kata itu mengalir seperti racun, menembus telinga setiap orang yang mendengarnya. Namun, tidak ada yang mundur. Sebaliknya, semangat juang mereka semakin berkobar. Kita tidak akan dipatahkan, seru Jason dengan suara yang lebih keras. Ini adalah perjuangan kita. Kita tidak akan biarkan mereka menghancurkan kita. Namun, dalam hati Jason, rasa takut itu mulai merayap perlahan. Perang ini semakin berubah menjadi pertempuran yang lebih besar dari sekadar protes biasa. Ini adalah pertempuran untuk eksistensi, untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka pegang tetap ada, bahwa demokrasi ini tidak akan dihancurkan oleh keputusan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Perlawanan mereka melawan Trump dan Musk kini semakin tidak terhindarkan. Semua yang telah mereka usahakan kini digantungkan pada satu harapan bahwa suara mereka akan didengar. Tetapi suara itu tampaknya semakin tenggelam oleh kekuatan besar yang menghalangi mereka. Meskipun begitu, mereka tetap bertahan. Karena di balik semua itu, mereka tahu satu hal. Mereka harus bertahan demi masa depan. Jason, kita tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Suara Sarah terdengar kembali, lebih lemah. Kita bisa kehilangan lebih dari sekadar protes. Kita bisa kehilangan lebih banyak nyawa. Jason memejamkan mata, merasa beban itu semakin berat. Tapi ketika ia melihat para demonstran lainnya, mereka yang masih bertahan, mereka yang memilih untuk melawan, ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah. Topikli sudah terlalu dahulu, mereka harus terus maju. Tapi pada saat yang sama, puncak konflik semakin mendekat. Tindakan mereka akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan yang sudah mencekik tidak hanya melibatkan protes, tetapi juga bertarung untuk keberadaan demokrasi itu sendiri. Satu langkah yang salah, satu keputusan yang tergesa-gesa, bisa membawa semua harapan ini ke jurang yang lebih dalam.
Dengan pasukan yang semakin mendekat dan keputusan yang semakin sulit, satu pertanyaan muncul di benak Jason. Apa yang sebenarnya lebih penting? Kemenangan jangka pendek yang mungkin mengarah pada kekalahan lebih besar, atau bertahan demi nilai yang lebih besar meskipun harus membayar harga yang sangat mahal? Sementara pertempuran ini berlanjut, suara-suara itu semakin kuat. Mereka tidak akan diam. Hari ke-10 dari protes di Washington DC sudah dimulai dengan kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Suara tembakan gas air mata terdengar hampir setiap menit, mengisi udara dengan bau yang tajam dan menyengat. Para demonstran yang bertahan seakan tak punya pilihan lain selain terus maju, meskipun dengan wajah yang penuh rasa letih dan keringat yang bercucuran. Mereka bertahan, bukan hanya karena mereka percaya akan perubahan, tetapi karena mereka tahu ini adalah saat terakhir yang menentukan. Jason berdiri di tengah kerumunan, matanya tertuju pada garis depan. Di sekitar mereka, suasana semakin mencekam. Pasukan militer semakin banyak menutup jalan dan menggiring mereka menuju sudut yang semakin sempit. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada juga yang tak mampu lagi berdiri. Semua rasa takut, kecemasan, dan harapan yang tertahan selama ini kini tercermin dalam wajah mereka yang penuh dengan luka-luka fisik dan emosional. Di sisi lain, Sarah memandang dengan mata yang penuh kepedihan. Setiap detik yang berlalu semakin menambah rasa cemasnya. Para demonstran yang mereka pimpin sudah mulai terpecah. Beberapa di antaranya mulai mundur dengan alasan keselamatan. Namun, Sarah tahu bahwa mundur berarti menyerah. Dan menyerah berarti mengkhianati semua orang yang telah berjuang bersamanya. Dan itu adalah keputusan yang terlalu mahal. Jason, suara Sarah terdengar serak. Ini sudah terlalu jauh. Mereka tidak akan mendengarkan kita. Apa yang kita lakukan di sini, apakah itu benar-benar akan membuat perbedaan? Jason menatap Sarah dengan tatapan kosong, seolah ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokannya. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa mereka telah berjuang sampai titik ini. Dan meskipun mereka sudah terlalu lelah, meskipun segala sesuatu tampak sia-sia, mereka tidak bisa berhenti. Bahwa inilah harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Tapi, semakin banyak ia berpikir, semakin berat beban itu terasa. Apa yang kita perjuangkan di sini, Sarah? Tanya Jason. Akhirnya membuka mulut. Apa yang benar-benar kita inginkan? Sarah menundukkan kepala, memikirkan pertanyaan itu. Mungkin ini adalah saatnya untuk melihat kenyataan. Apa yang mereka perjuangkan sebenarnya? Kebebasan, keadilan, kesejahteraan, atau hanya sekadar harapan kosong bahwa dunia akan menjadi lebih baik dengan kekuatan yang ada di tangan mereka? Di saat-saat seperti ini, semuanya tampak kabur. Meskipun mereka tahu dalam hati mereka bahwa perubahan sejati tidak datang dengan mudah, tidak pernah datang dengan biaya yang murah, mereka juga tahu bahwa tak ada yang bisa dipastikan. Seperti layaknya sebuah badai, meskipun kalian bertahan di tengahnya, tak ada jaminan kalian akan selamat saat badai itu mereda. Sementara itu, di luar DC, di tempat yang lebih jauh seperti di kota-kota kecil dan pedesaan di seluruh Amerika Serikat, gelombang protes ini juga mulai menunjukkan dampaknya. Orang-orang yang sebelumnya hanya menyaksikan dari jauh kini berdiri di samping para demonstran. Di Texas, di Michigan, di Oregon, di setiap sudut negara ini, mereka yang merasa ditinggalkan, yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan yang dibuat oleh Trump dan Musk, mulai bersatu. Mereka tahu mereka tidak bisa mengandalkan sistem yang ada. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan suara mereka kembali. Namun meskipun massa semakin besar dan suara mereka semakin kuat, perpecahan juga terjadi. Beberapa kelompok mulai merasa bahwa aksi damai tidak akan lagi cukup. Ada yang memilih untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan. Keputusan-keputusan ini semakin memecah belah gerakan yang telah dibangun dengan susah payah. Jason merasa tanggung jawabnya semakin besar. Ia melihat orang-orang yang mengikuti mereka, yang telah percaya pada visi mereka, kini berada di ambang keputusasaan. Jika mereka kalah, jika mereka gagal, apa yang akan terjadi pada Amerika?
Apa yang akan terjadi pada rakyat yang terus berjuang meskipun tak tahu lagi apa yang mereka lawan? Pada saat itu, sebuah pengumuman resmi dari Gedung Putih menggema di seluruh negara. Pemerintah telah memutuskan untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk kekacauan. Kebijakan baru yang diberlakukan oleh Presiden Trump dengan dukungan dari Elon Musk akan tetap dilanjutkan. Tidak ada ruang bagi perlawanan lebih lanjut. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Keputusan itu bukan hanya tentang kebijakan pemerintah yang semakin represif, tetapi juga tentang kekuatan yang berusaha untuk memadamkan segala bentuk perlawanan. Di seluruh negeri, ketegangan semakin meningkat. Namun, pada saat yang paling gelap ini, ada sesuatu yang muncul, sebuah sinyal bahwa harapan masih ada. Protes di DC yang hampir runtuh akhirnya mendapat perhatian dunia internasional. Berita tentang pertempuran di jalanan Washington, tentang kebijakan yang menghancurkan rakyat, mulai tersebar ke seluruh dunia. Negara-negara lain mulai memberi tekanan pada Amerika Serikat. Mereka mendesak agar pemerintahan Trump dan Musk menghentikan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Jika mereka tidak mendengar kita, mungkin dunia akan mendengar, kata Sarah dengan lirih saat ia melihat berita internasional yang menyoroti protes mereka. Kita mungkin tidak bisa menang di sini, di tanah ini, tetapi kita bisa mengubah pandangan dunia terhadap kita. Jason menatap Sarah dengan tatapan yang lebih tenang, namun penuh dengan kegelisahan yang tak terucapkan. Tidak ada kepastian bahwa dunia akan membawa perubahan. Tidak ada kepastian bahwa mereka akan menang. Namun, ada satu hal yang pasti, gerakan ini telah mengubah sesuatu. Suara-suara yang selama ini terpendam kini mulai bergema lebih keras, bahkan lebih keras daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka bertahan sampai akhirnya, pada malam ke-10 itu, pasukan militer datang dengan lebih banyak kendaraan lapis baja, menyapu kerumunan, menghentikan setiap upaya protes dengan kekerasan yang tak bisa dihindari. Tembakan gas air mata semakin menebal dan suasana semakin mencekam. Tetapi, saat kerumunan mulai menghilang, saat suara-suara yang penuh harapan itu mulai pudar, masih ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah tanda bahwa meskipun perjuangan ini mungkin berakhir dengan sebuah kegagalan, mereka telah membuka jalan untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka mungkin kalah dalam pertempuran ini, tetapi mereka telah menyalakan api yang tidak akan padam. Api yang akan terus hidup, menyala di hati mereka yang percaya bahwa perubahan itu mungkin, meskipun harus melewati rintangan yang besar. Jason melihat ke sekitar, dan meskipun suasana penuh dengan keputusasaan, ia merasa bahwa perjuangan ini belum berakhir. Mungkin mereka tidak berhasil memenangkan hari itu, tetapi mereka telah membuat sejarah. Mereka telah menunjukkan bahwa suara rakyat masih bisa didengar. Mungkin ini bukan akhir. Ini mungkin hanya sebuah awal. Di tengah hujan air mata dan debu, suara-suara yang melawan kekuasaan yang lebih besar itu tidak akan pernah benar-benar padam. Meskipun protes yang dipimpin oleh Rise Together tidak berhasil menggulingkan kebijakan Trump dan Musk, mereka telah meninggalkan bekas yang dalam-dalam hati masyarakat Amerika. Suara rakyat yang tak terhitung jumlahnya mulai terorganisir dengan cara yang lebih besar, melampaui sekadar protes di jalanan. Dan meskipun Amerika Serikat terus berhadapan dengan dampak dari kebijakan tersebut, perubahan yang lebih besar di luar kekuasaan individu dan korporasi besar sekarang mulai mengemuka. Perjuangan mereka mungkin belum berakhir, tetapi dunia telah mendengar